Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Selamat beribadah di GBT Kristus Pelepas Malang. Bersyukur pada saat ini kita diberi kesempatan untuk beribadah. Dan kita percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita, dimanapun kita berada. Dan ayat firman Tuhan pada saat ini di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-15 dalam BIMK. Engkau harus ingat bahwa sejak kecil engkau sudah mengenal Alkitab. Alkitab itu dapat memberikan kepadamu pengertian untuk mendapat keselamatan melalui iman kepada Kristus Yesus. Mari kita sama-sama berdoa memulai ibadah kita. Kami bersyukur Tuhan, kalau kami boleh mengenal Engkau, kalau kami boleh semakin hari semakin bertumbuh iman kami. Ketika kami mengenal Engkau, kami memiliki pengharapan. Apapun yang kami alami, kami merasakan Tuhan ada bersama dengan kami di setiap keadaan dan situasi apapun. Itu sebabnya membawa diri kami saat ini Tuhan masing-masing di hadapan-Mu untuk menaikkan setiap ucapan syukur kami, setiap pujian, penyembahan hanya kami naikkan kepada Engkau. Dan biarlah segala pujian, hormat, syukur kami layak kami persembahkan kepadamu. Kiranya Engkau memimpin ibadah kami mulai awal sampai akhirnya di dalam pimpinanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita nyanyikan pujian dan penyembahan kita, karena Dia bertahta di atas pujian kita. Naikkan dengan segenap hati, dan Dia bekerja melawat kita umat-Nya. Pujian
saudara-saudaraku, kita dengar peringatan firman Tuhan dalam 1 Yohanes 1 ayat 8 dan 9. Kalau kita berkata bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri sendiri, dan Allah tidak berada di dalam hati kita. Tetapi kalau kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Allah, Ia akan menepati janjinya dan melakukan apa yang adil. Ia akan mengampuni dosa-dosa kita dan membersihkan kita dari segala perbuatan kita yang jahat. Mari kita memeriksa hati kita, hidup kita di hadapan Tuhan, dan meminta pengampunan dari Tuhan. Kami membawa diri kami, Tuhan, di hadapan-Mu dalam setiap kelemahan dan kekurangan kami, dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan kami tidak melakukan apa yang seharusnya kami lakukan. Ampuni kami, Tuhan. Pulihkan kami, dan biarlah damai sejahtera-Mu boleh ada bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita nyanyikan pujian Bapa kami yang di surga, seperti yang sudah diajarkan Tuhan Yesus untuk murid-muridnya. Terpujilah nama Tuhan. Ketika kita berjalan dalam dunia yang gelap dan tidak menentu ini, kita bersyukur kita mempunyai firman Tuhan yang senantiasa menuntun setiap langkah kita. Itulah menjadi kekuatan kita. Mari kita bersorak, memuji, memuliakan nama Tuhan.
ketika kita mengenal Kristus dalam hidup kita, semakin hari iman kita ditumbuhkan melalui pendengaran akan firman Tuhan dan didikan dari orang-orang yang lebih tua dan lebih mengerti firman Tuhan dan kebenaran kepada kita. Maka ketika apapun yang kita hadapi saat ini, kita tidak akan menyerah, kita tidak akan pernah melepaskan anugerah Tuhan. Kita mau hidup dalam naungan Tuhan. Kita tidak akan melepaskan pengharapan dan kita tetap hidup di dalam kebenaran Tuhan. Ku dapat
Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, Shalom. Minggu yang lalu, GBT Kristus Pelepas memperingati Hari Ibu. Tema khotbah pagi ini merupakan kelanjutan dari tema minggu yang lalu. Hari ini kita akan melihat pandangan Alkitab mengenai sosok ibu dan nenek sebagai pembina iman dalam keluarga. Sebelum kita membaca Alkitab, marilah kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, kami mengucap syukur karena kami memiliki firman Tuhan yang menerangi jalan kami. Karena itu ya Bapa, bersabdalah agar kami memahami dan dapat melaksanakan perintah Tuhan dalam hidup kami. Roh Kudus membimbing hamba-Mu yang terbatas ini dan untuk seluruh warga jemaat, agar kami dapat mendengar, memahami, menyimpan dalam hati kami, dan melaksanakannya dalam hidup kami sehari-hari. Bersabdalah ya Bapa, karena kami siap mendengar dan melaksanakan firman Tuhan. Amin. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, marilah sekarang kita membaca dari 2 Timotius pasal 1 ayat 3 sampai dengan 7. Saya bacakan dalam bahasa Indonesia masa kini. Ucapan syukur dan anjuran. Saya mengucap syukur kepada Allah yang saya layani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan oleh nenek moyang saya dahulu. Saya selalu mengucap terima kasih kepada Allah setiap kali saya ingat kepadamu dalam doa, baik siang maupun malam. Saya ingat akan kesedihan hatimu. Itulah sebabnya saya ingin sekali berjumpa dengan engkau, supaya saya bisa benar-benar menjadi gembira. Saya teringat akan kepercayaanmu yang sungguh-sungguh kepada Kristus, sama seperti kepercayaan nenekmu Lois dan ibumu Unike. Dan saya yakin engkau pun percaya seperti itu. Sebab itu, saya mengingatkan engkau untuk memperhidup karunia yang diberikan Allah kepadamu pada waktu saya meletakkan tangan saya ke atasmu. Sebab roh yang Allah berikan kepada kita bukanlah roh yang membuat kita menjadi penakut. Sebaliknya roh Allah itu membuat kita menjadi kuat, penuh dengan kasih, dan dapat menahan diri. Kami lanjutkan dengan 2 Timotius pasal 3 ayat 14 dan 15. Tetapi mengenai engkau, Timotius, hendaklah engkau tetap berpegang pada ajaran-ajaran yang benar yang sudah diajarkan kepadamu dan yang engkau percayai sepenuhnya, sebab engkau tahu siapa guru-gurumu. Engkau harus ingat bahwa sejak kecil engkau sudah mengenal Alkitab. Alkitab itu dapat memberikan kepadamu pengertian untuk mendapat keselamatan melalui iman kepada Kristus Yesus. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah dan menyimpannya. Ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih, kelahiran anggota keluarga yang baru, seorang bayi, selalu disambut dengan penuh sukacita dalam keluarga. Bukan hanya oleh ibu dan ayah, tetapi juga oleh kakek dan nenek, opa dan oma, eyang kakung dan eyang putri. Nah, seringkali sukacita itu segera disambut dengan kenyataan bahwa waktu sekarang tersita banyak untuk mengurus bayi, tidur berkurang, biaya hidup bertambah untuk pengeluaran tambahan untuk perawatan dan keperluan bayi, untuk susu, untuk makanan khusus. Agaknya pandangan tradisional ono dino ono sego tidak lagi dipahami seperti zaman dahulu. Namun itu belum seberapa
dibandingkan dengan biaya pendidikan. Itu sebabnya ada forecasting seperti yang kita lihat di layar, bahwa setiap kali biaya pendidikan itu meningkat. Kalau mungkin tahun yang lalu 200 juta, 10 tahun lagi kemungkinan besar 1 miliar. Sehingga orang tua dihadapkan pada pilihan, apakah ikut asuransi pendidikan atau tabungan pendidikan. Memang pendidikan umum itu sangat penting. Namun tidak kalah pentingnya, kata Alkitab, pendidikan rohani, pendidikan spiritual, pendidikan karakter. Kita membaca Rasul Paulus memulai bagian utama dari 2 Timotius dengan ucapan syukur. Paulus memuji Tuhan atas kesetiaan Timotius dan mendorong Timotius untuk menggunakan talentanya dengan baik. Sebenarnya menurut tradisi Yahudi, anak laki-laki itu diajar oleh ayah mereka. Namun karena Timotius adalah anak dari ibu Yahudi, ayah Yunani, maka ibunya lah dan neneknya yang menjadi sosok pembina iman bagi Timotius. Seperti kita baca dalam Kisah Rasul-Rasul pasal 16 ayat pertama. Ini latar belakangnya. Pada waktu itu para penatua di Yerusalem mengambil keputusan bagaimana caranya menyambut dan menguatkan saudara-saudara seiman dari bangsa lain. Kisah 15 ayat 7 sampai dengan 21. Rasul Paulus dan Silas sedang menolong para pengikut Kristus yang bukan dari golongan Yahudi, selain dari yang Yahudi. Nah, di sini kita melihat hubungan itu diberikan contoh, sehingga Paulus melihat sesuatu yang istimewa pada pemuda Timotius. Karena pemuda Timotius bertumbuh dalam iman kepada Yesus karena bimbingan dari ibunya dan neneknya. Ayahnya yang Yunani membuat sekarang ibu dan nenek yang berperan di dalam pembinaan iman. Selain itu, Timotius juga terkenal sebagai orang yang baik dan di antara saudara seiman di kampung halamannya di Listra. Nah, pada awalnya hubungan Paulus dengan Timotius bagaikan bapak rohani dan anak rohani. Tetapi kemudian berkembang menjadi mitra pelayan, rekan pelayan. Karena itulah Timotius disebut oleh Paulus sebagai sesama penulis baik dalam 2 Korintus, Filipi, Kolose, 1 dan 2 Tesalonika maupun surat kepada Filemon. Nah, Rasul Paulus mengingat iman Timotius sebagai warisan rohani dari Lois neneknya dan Unike ibunya. Kedua perempuan ini sangat menghayati iman mereka dan menjadi sosok pembina iman seperti disebut di dalam 2 Timotius 1 ayat 5. Nah, memang ibu dan nenek pasti melengkapi keperluan jasmani dari Timotius. Tetapi lebih dari kebutuhan jasmani, kita melihat bahwa iman yang hidup di dalam diri Timotius bersumber dari nenek dan ibunya. Mari kita melihat definisi nenek menurut kacamata seorang cucu. Definisi pertama, nenek itu penuh ciuman dan pelukan. Yang kedua, nenek itu pembuat kue hangat yang selalu disajikan dengan segelas besar susu. Nah,
Yang ketiga, ibu itu ibarat kue, tetapi nenek adalah kue yang ditambah dengan hiasan lapisan gula. Dan yang menarik lagi, dikatakan nenek diizinkan untuk memanjakan cucu. Maka cucu cepat belajar kalau minta kepada mama ditolak, mintalah kepada nenek. Memang seorang nenek akan diingat cucunya saat diantarkan ke sekolah. Begitu juga waktu mencari seragam. Namun, sebagai seorang beriman, nenek juga dipanggil bukan hanya untuk hal-hal sehari-hari, tapi untuk membagikan imannya lewat saat-saat bersama dengan cucunya. Bagaikan membacakan Alkitab, buku-buku rohani, bukan hanya sekedar diberi games atau HP. Bahkan mengajaknya berdoa sebelum makan, sebelum tidur. Bahkan menunjukkan keindahan alam sekitar, langit di atas, ciptaan Allah. Bahkan mengajak menaikkan pujian-pujian rohani yang memuliakan nama Yesus. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 15, Paulus mengulang lagi, engkau harus ingat bahwa sejak kecil engkau sudah mengenal Alkitab. Alkitab itu dapat memberikan kepadamu pengertian untuk mendapat keselamatan melalui iman kepada Kristus Yesus. Begitu indahnya ini, sehingga sudah menjadi gambar yang dituangkan pada lukisan cat minyak yang kita lihat di layar. Judulnya Timotius dengan neneknya Lois. Diperkirakan lukisan ini berasal dari tahun 1650 atau 1654. Untuk sekian lama dikaitkan dengan nama pelukis kondang Rembrandt. Namun kemudian sejak tahun 1924 dianggap karya Willem Drost. Lihat, pada lukisan itu Alkitab yang dipegang oleh si kecil Timotius yang dipeluk oleh neneknya Lois. Nah, bukan hanya Timotius, tetapi juga kita ingat Fanny Crosby. Fanny Crosby, penyanyi tunanetra, ini mendapat bimbingan dan inspirasi dari neneknya. Penggubah nyanyian rohani yang terkenal sekali, Fanny Crosby lahir di Putnam County di New York. Namun sayang, 2 bulan kemudian ia jatuh sakit, tetapi sayang pengobatan oleh seorang yang mengaku dokter justru membuatnya buta seumur hidup. Beberapa bulan kemudian, ayah Fanny meninggal dunia. Sehingga akhirnya ibunya terpaksa mencari pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga untuk menghidupi keluarganya. Sehingga akhirnya Fanny lebih banyak dibesarkan oleh neneknya yang seorang Kristen yang taat. Karena itulah sejak usia muda, Fanny belajar tentang kasih Tuhan di lutut neneknya yang selalu membacakan Alkitab dan mengajari bagaimana berdoa. Jadi si tunanetra Fanny Crosby melihat alam ciptaan Tuhan melalui mata neneknya. Walau Fanny Crosby terkenal sebagai ratu nyanyian rohani, karena dia mengubah lebih dari 9.000 nyanyian rohani. Tetapi bagaimana dia dapat melihat semua itu? Itu dilihat melalui mata neneknya. Dengan kata lain,
Fanny Crosby banyak belajar dan mulai menulis pada usia 40. Berarti tidak ada kata atau istilah terlambat di dalam kamus Tuhan. Cacat kemalangan tidak menghalangi, usia tidak menghalangi. Nah, yang di layar kita melihat ada satu foto yang mungkin Anda sudah pernah melihatnya. Dikatakan ada anak yatim piatu di Irak yang menggambar ibunya di jalan dengan kapur, lalu tertidur di dalam pelukan gambar ibunya. Nah, foto ini tersebar luas, tetapi ada yang memprotes mengatakan ini bukan dari Irak, ini dari Iran. Karena itu keponakan saya yang saya foto. Ada lain lagi yang protes, oh itu sebenarnya anak di Tiongkok yang ditinggalkan sebagai anak yatim piatu. Kita mungkin tidak tahu sebenarnya foto ini dari mana atau asalnya bagaimana, siapa yang benar. Tetapi kalau kita melihat foto ini, apakah hati kita tidak tergugah melihat kerinduan seorang anak yatim piatu, merindukan kehangatan pelukan ibunya, sehingga ia tertidur pada gambar ibu yang dibuat di jalan. Tetapi, bukankah hanya anak yatim piatu? Seringkali dia bukan anak yatim piatu, tetapi sangat merindukan pelukan ibunya karena ibunya terlalu sibuk dengan dagangannya, dengan bisnisnya, dengan karirnya. Saudara-saudari yang terkasih, bukankah fakta hidup telah membuktikan bahwa tidak semua yang meraih pendidikan umum yang tinggi berhasil dalam hidup ini? Seringkali justru terpeleset, jatuh terjerumus karena tidak memiliki persiapan pembinaan rohani yang cukup. Mental spiritualnya bobrok sehingga tidak berguna keberhasilannya. Mungkin kita pernah membaca, ini sesuatu yang membuat kita harus sadar. Ada seorang perempuan muda dari Asia yang tamat dengan cum laude dari fakultas favorit di universitas ternama di Paris, Prancis. Dan IPK-nya, indeks prestasi kumulatif, sangat bagus. Tetapi satu demi satu perusahaan di mana dia melamar, semuanya menolak. Mengapa ia tidak dapat diterima sebagai pegawai? Sampai dia protes kepada Kementerian Tenaga Kerja di Paris. Bahkan menuduh bahwa dia korban ras diskriminasi. Ternyata dia ditolak 3 kali karena sanksi tidak membayar karcis saat naik transportasi umum sampai 3 kali. Memang sistem di Prancis itu berdasarkan kejujuran. Tidak selalu ada kondektur. Hanya ada CCTV dan sekali-sekali ada sidak pemeriksaan mendadak. Nah, waktu diwawancarai, perempuan itu membela diri. Ya, saya mengaku saya melanggar. Tetapi itu kan masalah kecil. Petugas dari Depnaker menjawab, kami tidak menganggap perkara itu kecil. Memang waktu minggu pertama Anda masuk negara ini, Anda melanggar dan diampuni karena masih baru pertama kali. Namun Anda tertangkap basah 2 kali lagi.
Ya, waktu itu saya kebetulan tidak punya uang kecil. Petugas menjawab lagi, kami tidak dapat menerima alasan yang kamu sampaikan. Jangan anggap kami itu bodoh. Anda pasti sudah melakukannya ratusan kali sebelum tertangkap. Ya, kan itu bukan kesalahan yang mematikan. Lain kali saya perbaiki. Petugas Depnaker menjawab, maaf Nona. Pertama, Anda tidak mengikuti peraturan negara ini. Anda justru mencari lubang untuk keuntungan diri sendiri. Anda kan berpikir menabung, menghemat dengan cara tidak membayar. Yang kedua, Anda tidak dapat dipercaya. Karena itu perusahaan di Prancis, bahkan di mana saja di Uni Eropa, tidak akan bisa menerima Anda. Karena di sini tidak ada pengawasan terus-menerus. Yang dicari orang yang jujur. Perempuan itu terdiam 1000 bahasa. Sangat menyesal. Namun nasi sudah menjadi bubur. Sudah terlambat. Ibu, bapak, saudara-saudari. Kurang pintar itu tidak apa. Kalau bermodal kejujuran, ketekunan, integritas. Sebaliknya, otak yang pandai, IQ yang tinggi, yang jenius, tidak ada artinya kalau bobrok mentalnya, integritas kejujurannya. C.S. Lewis, seorang guru besar Universitas Oxford dan penulis kondang, pernah menulis seperti ini. Integrity is doing the right thing even when no one is watching. Artinya, integritas adalah melakukan hal yang benar walau tidak ada yang melihat. Dan ibu, bapak, saudara-saudari, itulah inti kerohanian. Jadi ibu, bapak, saudara-saudari yang terkasih, pendidikan umum memang sangat penting. Namun Alkitab mengingatkan kita yang tidak kalah pentingnya adalah pendidikan rohani, pendidikan spiritual, pendidikan karakter. Dengan kata lain, pembinaan iman. Jadi apakah yang telah kita pelajari hari ini? Yang pertama, bagaimana sikap kita sebagai generasi? Bagaimana kita sebagai orang beriman, berkomitmen kepada generasi penerus? Bagaimana cara kita menghayati iman kita agar kita bukan saja beriman kepada Kristus, tetapi meneruskan iman kita dengan memberikan pengaruh kepada orang lain dan khususnya kepada anak dan cucu kita. 2 Timotius 1 ayat 5 telah mengingatkan kita bahwa Ibu Unike dan Nenek Lois yang beriman kepada Yesus dan taat pada firman Tuhan, setia pada generasi penerus. Mari ibu, bapak, saudara-saudari, kita pun mengikuti teladan para nenek seperti Lois. Teladan para ibu seperti Unike. Dengan menghayati iman kita dalam hidup ini, supaya orang lain juga melihat teladan dan inspirasi pengamalan iman kita. Apakah
ini doa dan kerinduan hati kita. Ibu, bapak, saudara-saudari, tidak cukup kita beriman sendiri. Tetapi apakah kita memiliki doa dan kerinduan? Ya Allah, tolonglah aku menggunakan waktuku dengan baik dalam penghayatan iman yang akan menjadi kesaksian di hadapan sesamaku, keturunanku, anakku, cucuku, orang yang di sekitarku. Yang kedua, bagaimana sekarang sikap kita kepada generasi pendahulu? Kalau Tuhan memberkati kita dengan ibu dan nenek, dengan orang tua yang taat, dan yang membina iman kita secara tetap dan teratur, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita berterima kasih karena Tuhan telah mengirim orang-orang yang membina kerohanian kita, yang telah memberi teladan dan inspirasi kepada kita. Mari sebagai orang percaya, kita berterima kasih atas bimbingan ibu dan nenek kita kepada generasi pendahulu kita. Bukankah dalam 2 Timotius 1 ayat 6 dikatakan dalam terjemahan baru, karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Ayat yang sama di dalam bahasa Indonesia masa kini. Sebab itu saya mengingatkan engkau untuk memperhidup karunia Allah yang diberikan kepadamu waktu saya meletakkan tangan saya ke atasmu. Penumpangan tangan oleh Paulus kepada Timotius di sini merupakan upacara pengutusan yang melambangkan pemberian kekuasaan atau mandat dari generasi pendahulu kepada generasi penerus untuk melanjutkan pelayanan pembinaan iman. Jadi ibu, bapak, saudara-saudari yang terkasih, apa yang kita terima dari ibu dan nenek kita, dari orang tua kita, dari generasi pendahulu kita, harus kita kembangkan, kita kobarkan, ya, diperhidup dalam hidup kita sendiri sampai kepada anak kita, kepada cucu kita. Dengan kata lain, ini harus seperti tongkat estafet dari generasi pendahulu diteruskan kepada generasi sekarang, dari generasi sekarang diteruskan kepada generasi penerus. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas firman Tuhan yang sangat indah. Kami bersyukur ya Bapa memiliki teladan-teladan pembina iman di dalam orang tua kami. Dan dalam contoh Timotius, pada saat ayahnya yang orang Yunani, maka kalau ayahnya tidak dapat membina, ibu dan neneknya menjadi pembina iman bagi Timotius. Terima kasih ya Bapa kalau kami menerima bimbingan iman dan teladan inspirasi dari generasi pendahulu kami. Biarlah kami sekarang meneruskan dengan mengobarkannya di dalam hidup kami
memperhidupi karunia itu di dalam hidup kami, mengembangkannya, dan bukan hanya berhenti dalam kami, tapi meneruskan lagi. Kalau suatu hari kami menjadi orang tua dan dipercayakan memiliki anak dan dipercayakan memiliki cucu, kiranya kami juga akan menjadi penerus teladan iman. Terima kasih ya Bapa. Biarlah firman-Mu tertanam dalam hati kami, berbuah, dan kami dapat laksanakan dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Bapa. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan sudah kita dengar bersama. Firman Tuhanlah yang memberikan kekuatan bagi kita. Dan seperti seorang wanita yang sejak lahir sudah tunanetra, dialah bernama Fanny Crosby. Tetapi karena firman Tuhan yang dia dengar, karena didikan yang diberikan, dia bisa memberikan karyanya, bahkan menulis lebih dari 9.000 kidung. Dan salah satunya dia menuliskan Blessed Assurance, ku berbahagia memiliki Kristus di dalam hidup ini. Yesus abadi
Pengumuman GBT Kristus Pelepas Malang. Dalam upaya mencegah penyebaran COVID-19, ibadah umum minggu pagi ataupun sore, juga ibadah tengah minggu akan dilayani secara online. Berikut adalah jadwal ibadah tengah minggu. Adapun tautan untuk mengakses ibadah-ibadah tersebut akan diumumkan di grup pengumuman GBTKP setiap hari. Perjamuan suci akan dilayani secara online setiap bulan pada minggu terakhir. Tidak lupa kita juga mendukung bantuan doa bagi jemaat Tuhan, baik yang mengalami kelemahan tubuh ataupun sudah lanjut usia. Kiranya Tuhan menolong. Yang berkenan memberikan persembahan untuk mendukung pelayanan kepada Tuhan dan sesama dapat diberikan melalui sistem online dengan cara transfer ke rekening BCA di nomor 011-325-4090 atas nama Yayasan Kristus Pelepas, atau rekening BRI di nomor 0344 01 001 356567 atas nama Yayasan Kristus Pelepas, atau scan barcode yang tertera pada layar menggunakan aplikasi scan barcode di HP Anda. Bagi jemaat yang tidak dapat melakukan transfer, persembahan bisa dikumpulkan di rumah dalam amplop persembahan dan diserahkan ke gereja pada kesempatan mendatang. Mengingat peningkatan jumlah pasien yang terpapar COVID-19, kami tetap menghimbau kepada setiap warga jemaat GBT Kristus Pelepas Malang yang ingin datang berkunjung ke gereja untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan baik dan benar, guna menjaga keselamatan pribadi dan orang lain. Tetap jaga jarak, cuci tangan dengan sabun, gunakan masker, dan tetap tinggal di rumah saat kondisi badan kurang fit atau kurang sehat. Tetap jaga kesehatan, istirahat yang cukup, konsumsi vitamin ataupun suplemen kesehatan. Mari bersama kita mencegah penyebaran COVID-19. Demikian pengumuman GBT Kristus Pelepas Malang sepekan mendatang. Ibu Bapak, saudara-saudara yang terkasih, marilah kita mengakhiri ibadah daring ini dengan doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang kami muliakan. Terima kasih Tuhan hadir di dalam ibadah kami, mendengar puji-pujian yang kami panjatkan, doa-doa yang kami naikkan, dan persembahan yang kami siapkan. Bapa, biarlah firman Tuhan benar-benar tertanam dalam hati kami, agar sebagai orang tua kami ingat panggilan kami untuk menjadi pembina iman bagi anak-anak, bahkan bagi cucu-cucu generasi penerus. Dan kami sebagai generasi yang menerima bimbingan orang tua kami, generasi pendahulu, kami bersyukur dan menghidupinya, mengobarkannya. Bahkan Bapa, kami meneruskan lagi kepada generasi mendatang. Biarlah firman Tuhan tertanam dalam hati kami, dan kami menghidupinya dalam pengamalan sehari-hari. Kiranya Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu yang telah ikut dalam persiapan ibadah daring ini. Dan nama-nama yang telah disebutkan Bapa, kami mohon kemurahan Tuhan, pengasihan Tuhan, belas kasihan Tuhan. Baik yang sakit, yang mengalami kelemahan tubuh, yang fisiknya lemah, maupun yang sudah lanjut usia. Tuhan, kami mohon Tuhan mendengar doa mereka. Dan saat ini Bapa, kami mendoakan bagi mereka-mereka yang terpuruk, terpapar, yang terdampak langsung maupun tidak langsung karena pandemi COVID-19. Yang sudah lama tidak mempunyai pekerjaan dan yang masih mencari.
Tuhan, kami mendoakan juga mereka yang sudah divaksin, maupun yang sedang, maupun yang masih menunggu giliran untuk divaksin. Biarlah pemerintah dapat bekerja sama dengan pemuka masyarakat, tokoh-tokoh agama, begitu juga dengan semua tenaga medis. Kami dapat mengikuti protokol kesehatan, mendapat vaksin pada waktunya, sehingga kami boleh segera dilalukan dari pandemi ini. Kiranya Bapa memberkati pemimpin-pemimpin bangsa kami, mulai dari Bapak Presiden Jokowi, Wakil Presiden, menteri-menteri di kabinet, seluruh jajaran pemerintahan baik di pusat, di tingkat 1 maupun di daerah, khususnya untuk kota Malang dan sekitarnya. Saudara-saudari yang terkasih, kiranya aktivitasmu sepanjang minggu ini disertai Tuhan, dan ingatlah tindakan apa yang kita semua saudara-saudari lakukan adalah tindakan yang melanjutkan pembinaan iman bagi semua orang di sekitar. Dan terimalah berkat. Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara-saudari. Allah Bapa mengasihi saudara-saudari, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudari mulai pagi ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Mari naikkan bersama. Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur padamu Tuhan. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jangan lupa subscribe di channel kami dan juga klik tombol lonceng untuk mendapatkan update terbaru dari kami. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.